Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata banyak di antara kita yang belum memahami konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang benar, ataupun sebaliknya, bahasa yang benar adalah bahasa yang baik. Bahasa Indonesia yang baik seringkali disamakan dengan bahasa Indonesia yang benar. Namun, kedua hal tersebut ternyata adalah hal yang berbeda. Dan kira-kira manakah yang lebih utama antara bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Indonesia yang benar? Mari kita bahas. Perbedaan antara bahasa Indonesia yang baik dan benar terletak pada alat ukurnya. Bahasa Indonesia yang baik dapat diukur oleh derajat komunikatifnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat ditentukan oleh konteks sosial dan budaya tempat bahasa itu digunakan. Bahasa Indonesia dapat dikatakan baik ketika bahasa Indonesia dapat berfungsi secara efektif untuk menyampaikan pesan dari seorang penutur ke mitra tuturnya. Agar pesan dapat tersampaikan, seorang penutur perlu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya tempatnya berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Sesuai derajat keformalannya, ragam tersebut dapat terbagi menjadi ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Pertama, ragam beku atau frozen. Ragam beku digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, upacara pernikahan, dan lain-lain. Kedua, ragam resmi atau formal. Ragam resmi digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga, ragam konsultatif. Ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah atau di pasar. Yang keempat, ragam santai atau kasual. Ragam santai digunakan dalam suasana yang tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang-orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab atau intimate. Ragam akrab digunakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Bahasa Indonesia yang baik di suatu daerah belum tentu baik di daerah yang lain, ataupun bahasa Indonesia yang baik di suatu kelompok sosial belum tentu baik di kelompok sosial yang lain. Lalu, bagaimana dengan bahasa Indonesia yang benar? Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai kaidah kebahasaan formal. Maka ukuran kebenarannya adalah aturan tertulis yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia itu, seperti PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, TBBI atau Tata Baku Bahasa Indonesia, dan Tata Bentukan Istilah Bahasa Indonesia. Benar dan salahnya suatu bahasa diukur menggunakan aturan yang jelas dan tegas. Karena alat ukurnya yang jelas dan tegas, maka bahasa Indonesia yang benar bersifat mutlak di semua wilayah yang mengakui keberadaan aturan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah bahasa baku tertulis maupun kaidah bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah yang pertama, penggunaan kata-kata baku, yang kedua, penggunaan kalimat efektif, yang ketiga, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, yang keempat, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis, yang kelima, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membedakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, manakah yang lebih utama antara bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Indonesia yang benar? Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia yang baik lebih utama daripada bahasa Indonesia yang benar, karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, baik dulu baru benar.
Namun, beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa dalam konteks-konteks tertentu, kebenaran harus diutamakan, seperti pada situasi resmi. Artinya, sangat penting untuk kita memahami bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat.